kalian. Oh, oh nggak bisa. Ini udah bisa, udah di record? Oke, tes 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 kita lihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Revanza Zakri Diansah. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi proyek akhir saya, yaitu prediksi hasil obat yang akurat untuk pasien dengan metode klasifikasi. Sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Revanza Zakri Diansah. Di slide selanjutnya, mengapa aplikasi ini penting? Pengobatan yang tepat untuk kebutuhan klinis dengan dosis yang tepat. Dengan aplikasi ini, tenaga kesehatan dapat memprediksi obat apa yang tepat untuk pasien yang didasarkan dengan umur pasien, jenis kelamin pasien, tekanan darah pasien, kadar kolesterol pasien, natrium ke natrium ke kalium pasien dalam darah, sehingga tenaga kesehatan dapat memberikan dosis yang tepat. Seringkali ketika kita melakukan pengobatan itu, kita pasti ada yang pengecekan tekanan darah, pengecekan suhu tubuh, pengecekan yang namanya kadar kolesterol juga. Nah, di situ gunanya ini untuk mencari obat yang tepat kan. Nah, dengan bantuan aplikasi ini, maka si tenaga kesehatan ini dapat lebih tepat lagi dalam memberikan obat yang tepat untuk pasien sesuai dengan penyakit pasien tersebut. Selanjutnya, nah, fitur Drug 200 Care ini yang pertama ada CRUD. CRUD itu apa sih? CRUD itu adalah Create, Read, Update, Delete yang dimana si pengguna ya, si user nanti dapat melakukan manipulasi database-nya, mengubah datanya, menambahkan datanya, mengupdate dan delete datanya. Ketika sudah diupdate, maka bisa di-delete lagi gitu. Jadi datanya itu bisa diubah-ubah sesuai keinginan si user tersebut. Nah, terus yang kedua, kita juga punya yang namanya login dengan enkripsi supaya si user ini loginnya lebih aman gitu karena passwordnya sudah terenkrip. Dan yang selanjutnya ada download dan ready. Ketika datanya sudah diupdate, ketika datanya sudah dilakukan yang namanya perubahan data ya, kita dapat mendownload data terbaru dari data sebelumnya gitu, dari data yang sudah kita lakukan CRUD-nya. Ya, ketika kita sudah download, ya datanya sudah diupdate, kita bisa melakukan predik atau prediksi yang lebih tepat lagi karena datanya sudah berhasil ditambahkan, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan mendemokan program Drug 200 Care kita, teman-teman. Kita masuk ke prediksi narkobanya dulu. Nah, di sini adalah tampilan login page dari Drug 200 Care. Ketika kita belum punya akun, ya kita tidak bisa login kalau kita belum mendaftar akun. Maka saya sarankan untuk mendaftar akun terlebih dahulu. Enter. Nah, di sini daftar akun ZZ berhasil. Maka kita akan login akun yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, ini adalah tampilan dashboard atau menu utama ketika akun yang sudah kita daftarkan itu berhasil ya atau dikenali. Nah, yang pertama ada menu show dataset pasien. Di sini akan tampil show atau akan menampilkan dataset dari pasien tersebut. Nah, di sini kita akan coba untuk yang namanya memanipulasi datanya. Pertama, kita akan mencoba untuk mengedit data dari si pasien ini. Di paling bawah ini ada data ya, yang dimana age-nya itu 50 tahun dan dia punya gendernya itu male ya. Maka kita akan melakukan edit dari data tersebut. Nah, ini kita rubah umurnya jadi 51, seksnya kita rubah jadi female ya, dan natriumnya kita rubah menjadi 25. Nah, kita update datanya ya, teman-teman. Nah, kalau sudah kembali ke sini berarti datanya berhasil diupdate. Umur menjadi 51 dan si natriumnya menjadi 25. Nah, selanjutnya
kita bisa yang namanya melakukan ini insert data. Ya, baik teman-teman, kita akan melakukan insert data baru. Ya, misalnya kita mau insert data 212 ya teman-teman, karena itu adalah angka yang baik ya teman-teman. Selanjutnya age-nya itu kita masukin yang masih muda-muda aja, 23 tahun. Teksnya itu kita masukin male ya, jangan female. Soalnya BP-nya itu kita masukin low, jangan lupa kolesterolnya juga high aja lah, tinggi kolesterol ya, biar dia sadar diri. Terus NA2K-nya ya kita masukin 25. Baik, teman-teman. Nah, baik. Sekarang kita lanjut ke simpan datanya ya, teman-teman. Nah, ini berhasil di-insert ya. Di sini kita juga, nih kita lihat data yang sudah di-insertkan. Nah, baik teman-teman, ini sudah masuk dan umurnya dan natriumnya 25 ya, teman-teman. Nah, kita akan mencoba delete datanya ya, teman-teman. Nah, ini kita delete. Nah, ini data berhasil di-delete ya, teman-teman. Pas kita lihat lagi, bukan sulap, bukan sihir, teman-teman. Datanya sudah hilang, teman-teman. Nah, selanjutnya ya, teman-teman, kita akan melakukan yang namanya ada fitur yang namanya show dataset obat nih teman-teman. Kita dapat yang namanya melakukan menambahkan obat varian terbaru. Misalnya nih ya COVID berkembang obat. Nah terus ada lagi obat terbaru dari COVID tersebut teman-teman. Nah kita dapat menambahkan obatnya teman-teman. Terus kita juga dapat melihat nih tipe obat yang sudah kita inputin. Sama seperti show data pasien tadi, kita juga dapat memanipulasi obatnya. Contoh misalnya di sini ada drug V ya. Di sini ada drug V, kita bisa ubah menjadi tipenya itu drug N ya, teman-teman. Nah, update data berhasil. Ya, ketika kita lihat lagi, nah dia berubah menjadi drug N gitu ya, teman-teman. Coba kita akan melakukan insert data drug baru ya. Dengan ID 8, type drugnya. Nah, yang bagus drag apa ya teman-teman? Drag udah drag ya. Kita insert, nah berhasil ya teman-teman. Kita lihat lagi, drag-nya sudah masuk di ID 8 teman-teman ya. Ini kita bisa edit dan kita bisa delete ya teman-teman, sama seperti si pasien tadi. Nah, ketika kita sudah melakukan insert pasien dan sudah melakukan obat ya teman-teman, ini datanya tidak akan tampil ke si show dataset yang ini teman-teman. Nah, nggak ada kan yang baru 212 karena kita belum melakukan yang namanya relasi teman-teman atau pernikahan antara data teman-teman. Kita harus menikahkan data pasien dan data track ini teman-teman. Nah, di sini ini kan belum ada ya teman-teman ya, 212 tadi ya, ya kan? Nah, maka 212 tadi kita belum melakukan apa, kita belum melakukan relasi, maka kita akan lakukan relasi di data terbarunya teman-teman. Kita nikahkan ya teman-teman di 211 tadi ya. Nah, ini kita nikahkan sama drug terbaru ya teman-teman. Nah, nanti berhasil ya. Kita lihat ya 211 ya tadi udah masuk belum ya teman-teman di bawah. Nah, ini dia udah masuk nih. Kita masukin tadi ke drug N teman-teman. Nah, sebelum kita memasuki apa, kita lihat dulu ya tadi ya drag N masuk nggak ya 211 teman-teman. Nah, bukan sulap, bukan sihir teman-teman, dia masuk teman-teman tuh ya. Nah, terus kita lihat ke, nah tadi kan kita sudah masukkan ya, coba kita cek ya ketika data ini apakah sudah benar-benar terupdate atau tidak ya teman-teman. Baik teman-teman ya, kalau kita mau melihat data terupdate ya dan bukan hoax ya teman-teman, hanya ada di sini teman-teman. Mari kita lihat teman-teman. Sebentar. Nah ini ya teman-teman ya, tadi 211 kan nih, saya bukan sulap, bukan sihir, jadi apa prok-prok nih, kita lihat ya teman-teman ya. Iya teman-teman, ternyata dia masuk nih, drag HN. Nah dia masuk tuh teman-teman. Keren bukan teman-teman aplikasinya? Mari kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah di sini ada lagi teman-teman fitur yang lebih keren, itu namanya fitur predik data teman-teman. Nah, ini yang biasanya dokter-dokter ya yang membantu tenaga kesehatan kita untuk memberikan obat yang tepat, teman-teman. Bayangkan ketika dokter itu salah memberikan obat kepada pasien, itu akan terjadi sesuatu yang apa ya, yang merugikan, yang bahkan yang bisa malah menambah sakit si pasien tersebut ya teman-teman ya. Jadi kita harus memberikan obat yang tepat teman-teman. Yang pertama ya kita contoh ngasih umur ya teman-teman. Umurnya itu saya mau yang muda-muda gitu. Saya mau umur 20 tahun teman-teman ya. Karena dia masih muda. Terus seksnya male ya teman-teman ya. Terus ininya low ya.
kita masukin nih, mau teman-teman apa nih, kolesterolnya high apa normal? Kalau saya sih normal aja ya teman-teman. Terus kita masukin lagi natriumnya, saya sukanya 28 lah teman-teman ya, biar matching gitu, biar dia di tengah-tengah lah, nggak tinggi nggak rendah teman-teman. Nah kita submit ya. Nah di sini untuk proses ini teman-teman akan lama karena apa? Karena dia memprediksi gitu, dia juga butuh berpikir ya. Jadi si Java ini berpikir, ah ini mana yang cocok gitu. Dia membaca file Python lewat Blade tersebut teman-teman. Nah ini kita coba submit ya teman-teman. Nih, teman-teman tunggu ya. Di sini kita itu harus sabar dalam menunggu ya. Dalam menunggu sesuatu itu kita harus sabar. Nah, ini teman-teman. Prediknya keluar ya teman-teman. Hasil prediksi pasien nol ya. Drugnya adalah drug Y teman-teman. Baik teman-teman. Segitu aja dari saya presentasinya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Thank you. Ya,